Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Fadia Azhara. Saya akan membawakan materi mengenai manajemen audit. Baik, saya akan melanjutkan materi aplikasi manajemen audit untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan juga ekonomis atau kehematan. Sudah dijelaskan bahwa tujuan utama manajemen audit adalah untuk menilai performance manajemen dan fungsi-fungsi dalam perusahaan, terutama efektivitasnya, lalu efisiensi, ekonomis, atau kehematan dari kegiatan usaha perusahaan. Baik, yaitu selanjutnya beberapa hal yang perlu dievaluasi oleh auditor adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, apakah struktur organisasi dan job description yang terdapat di perusahaan cukup baik dan bisa mendukung pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, dan penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif. Lalu yang kedua, apakah perusahaan memiliki manajemen control system yang baik yang diterapkan secara efektif dan selalu ditaati. Lalu yang ketiga, apakah internal control yang terdapat di perusahaan dapat menjamin keamanan harta dan sumber daya perusahaan. Lalu yang keempat, apakah perusahaan selalu menyusun budget dan apakah selalu dibandingkan antara realisasi dan budget serta dianalisis variance yang terjadi. Lalu yang kelima yaitu apakah perusahaan memiliki accounting dan operasi manual dan apakah kegiatan operasi perusahaan dilaksanakan dengan berpedoman pada manual tersebut. Lalu yang keenam yaitu Laporan-laporan intern apa saja yang harus disampaikan kepada manajemen dan apakah laporan tersebut disampaikan tepat waktu, dianalisis lebih lanjut, dan dikomentari oleh manajemen. Lalu yang terakhir yaitu apakah rasio-rasio untuk mengukur likuiditas, rentabilitas, solvabilitas selalu dibuat dan dibandingkan dengan rasio industri. Baik, teman-teman bisa lihat slide selanjutnya, itu ada pengertian dari efektif, efisien, dan juga ekonomis. Yang pertama yaitu jika suatu goal objektif program dapat tercapai dalam batas waktu yang ditargetkan tanpa memerlukan biaya yang dikeluarkan, maka hal tersebut disebut efektif. Lalu yang kedua itu jika dengan biaya input yang sama bisa dicapai hasil atau output yang lebih besar, maka hal tersebut disebut efisien. Lalu yang terakhir yaitu jika suatu hasil atau output bisa diperoleh biaya atau input yang lebih kecil atau murah dengan mutu output yang sama, maka hal tersebut disebut ekonomis. Ada fungsi-fungsi yang perlu diperiksa oleh manajemen auditor, yaitu yang pertama, fungsi pemasaran atau marketing. Jika program yang diterapkan untuk bagian marketing tidak bisa dicapai dan budget yang ditetapkan tidak bisa dipenuhi, berarti fungsi marketing tidak berjalan efektif. Misalnya, marketplace perusahaan tidak bisa ditingkatkan sesuai rencana. Hal ini disebabkan antara lain yaitu market research tidak berjalan sesuai rencana, lalu ada market intelligence system sudah out of date. Lalu yang ketiga, training untuk bagian marketing tidak berjalan. Lalu yang terakhir adalah turn of staff sebagai marketing terlalu tinggi. Baik, selanjutnya teman-teman bisa lihat fungsi penjualan atau sales. Jika penjualan dalam kuantitas atau dalam nilai rupiah turun, maka penyebabnya yaitu yang pertama kurang gencarnya promosi dan advertensi. Lalu yang kedua yaitu kurang giatnya bagian penjualan melakukan penetrasi pasar atau turun ke lapangan. Lalu yang ketiga yaitu turunnya mutu produk perusahaan sehingga kurang bisa bersaing dengan produk dari pesaing. Baik, ada fungsi produksi. Perlu diperiksa apakah terjadi pemborosan dalam fungsi produksi. Maka dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama yaitu menumpuknya bahan baku atau terganggunya jadwal produksi karena pemesan barang tidak melihat atau memperhatikan iron stock atau EOQ atau Economic Order Quantity. Lalu yang kedua yaitu banyaknya hasil produksi yang rusak atau dikembalikan langganan karena rendahnya pengendalian mutu. Lalu yang ketiga yaitu mesin-mesin dan aset lainnya tidak terawat dengan baik atau terjadi ID capacity. Fungsi yang keempat yaitu fungsi personalia. Perlu diperiksa apakah yang pertama rekrutmen pegawai dilakukan melalui seleksi yang ketat sehingga hanya calon pegawai yang memenuhi syarat yang diterima. Lalu yang kedua, penempatan pegawai dilakukan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang sesuai. Lalu yang terakhir, terdapat reward system yang baik. Baik, yang terakhir yaitu fungsi keuangan.
teman-teman bisa lihat ada 3 perlu diperiksa apakah likuiditas perusahaan cukup baik, lalu dana yang dimiliki oleh perusahaan dikelola dengan baik, misalnya jika ada dana berlebih diberikan surat berharga atau didepositokan. Lalu yang ketiga yaitu piutang perusahaan dapat ditagih dengan lancar. Baik, selanjutnya yaitu setelah tadi kita bahas mengenai hal-hal yang dievaluasi dan harus diperhatikan oleh auditor dari fungsi-fungsi, maka selanjutnya yaitu program audit dan manajemen audit. Dalam pelaksanaan manajemen audit, auditor lebih banyak menggunakan audit program dalam bentuk kuesioner. Kuesioner tersebut dikelompokkan untuk masing-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Dari jawaban-jawaban kuesioner tersebut, setelah dikonfirmasi dengan pengecekan di lapangan dan pemeriksaan bukti-bukti secara sampling dan didiskusikan dengan bagian yang terkait, auditor bisa menyimpulkan mengenai efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan dari kegiatan masing-masing fungsi dalam perusahaan. Baik, teman-teman bisa lihat di slide selanjutnya itu ada laporan mengenai manajemen audit. Dalam melaksanakan manajemen audit, auditor biasanya menemukan defisiensi findings yang merupakan major defisiensi findings ataupun minor defisiensi findings. Findings atau temuan-temuan tersebut dicatat dalam list of findings yang nantinya akan ditelaah dan dipilih oleh audit supervisor untuk dimasukkan dalam laporan manajemen audit. Laporan manajemen audit berisi temuan-temuan dan saran-saran perbaikan untuk menghasilkan efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dari kegiatan operasi perusahaan dan komentar manajemen mengenai temuan-temuan dan saran-saran tersebut. Baik, selanjutnya itu teman-teman bisa lihat di slide ini ada contoh dari laporan manajemen audit. Nah, bagi teman-teman sekalian yang mempunyai buku bisa dibuka ya. Itu ada contohnya terbagi dalam 3 bagian, yaitu bagian pertama, lihat di slide ini. Selanjutnya ada executive summary, lalu yang di bagian keduanya itu ada dasar, tujuan, dan ruang lingkup pemeriksaan. Lalu yang ketiga itu bagian ketiga daftar temuan pemeriksaan manajemen audit untuk PT Mega Bottling. Jadi urutan dalam contoh laporan manajemen audit itu ada 3 yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga teman-teman bisa mengerti dan juga pahami, dan kalian juga bisa baca di dalam buku ya. Baik, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan masih banyak kurangnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih semuanya.